Lutfi. Waalaikumsalam Bapak Taib. Ya, terima kasih atas kesempatan atau waktunya sudah memberikan waktu kepada saya untuk maksud dan tujuan saya di sini itu untuk mengajari Bapak terkait tentang pengambilan keputusan yaitu terima kita atau nanti bisa ke keputusan. Nah, di sini kita perkenalkan dulu biar kita sama-sama kenal Pak ya. Nama saya Muhammad Said, calon CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Pamekasan. Saya mewawancarai dengan Bapak sendiri. Ya, benar. Bapak Lutfi di SDN Bangun Satu. Ya. Kepala SDN Bangun Satu. Terima kasih Bapak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Di sini kita perlu menjelaskan terlebih dahulu bahwa sebuah pimpinan atau kepala sekolah itu dalam situasi di sekolah mungkin ada beberapa hal atau menghadapi situasi yang dimana dalam situasi tersebut terdapat dilema etika dalam mengambil keputusan dan bagaimana nanti kita bisa sharing Pak Lutfi bagaimana seorang pemimpin itu bisa mengambil keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan. Tentunya seperti itu. Mungkin saya ingin bertanya nih kepada Bapak Lutfi selaku kepala sekolah SDN Bangun Satu. Mungkin ada contoh atau pernah mengalami kasus-kasus dilematika yang pernah Bapak Lutfi hadapi di sekolah. Baik Bapak Said, sebelumnya selamat datang saya ucapkan di SD ini Bangun Satu dalam program menyelesaikan tugas program JGP-nya pendidikan guru pembinanya yang sebelah saat ini adalah sampai pada Nurul 331 ya Pak. Iya. Mudah-mudahan programnya bisa mengerjakan atau melaksanakan pendidikan dengan lancar. Amin. Bisa lulus dengan hasil atau Amin. Baik Pak Said, sebagaimana yang disampaikan tadi tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai etika dan tujuan moral. Untuk kasus-kasus seperti itu sebenarnya banyak. Iya. Selama ini kita tidak menyadari apakah itu kasus nilai etika atau tujuan moral. Sehingga kasus-kasus yang selama ini dialami atau diputuskan itu berdasarkan hanya satu dasar saja, yaitu dasar kebijakan. Tidak berdasarkan hubungannya dengan aspek moral. Benar. Iya. Jadi hanya berdasarkan kebijakan. Jadi untuk menganalisa atau mengidentifikasi kasus apakah itu kasus mengacu kepada dilema etika dan tujuan moral, tentunya kami di sini terlebih dahulu yaitu mengidentifikasi kasus dengan menyaring masalah-masalah tersebut, masalah yang ada di sekolah ini, apakah masalah itu berhubungan dengan aspek moral atau hanya sekedar sopan santun atau norma sosial. Selanjutnya dalam mengidentifikasi kasus tersebut, kami menentukan melibatkan atau menentukan aktor atau siapa yang akan terlibat dalam mengambil keputusan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kami mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan kasus tersebut. Yang selanjutnya adalah yang terakhir sebenarnya adalah kami menguji kasus tersebut, yaitu uji benar terhadap salahnya. Apakah benar-benar kasus tersebut merupakan dilema etika atau bukan moral? Karena sesuai dengan uji pertama itu uji legal, kalau hal tersebut bertentangan dengan hukum maka sudah keluar dari dilema etika, karena itu adalah benar versus salah. Dan sebenarnya uji-uji legal yang lain. Nah, sungguh luar biasa Pak Lutfi dengan menghadapi langkah-langkah dilema etika atau sebuah kasus yang pernah Bapak Lutfi hadapi di sekolah. Tadi sudah dipaparkan bahwa di kasusnya yaitu tentang murid itu termasuk etika moral atau sopan santun, dengan mengidentifikasi masalah-masalah tersebut. Bapak Lutfi sudah melakukan beberapa hal, utamanya mengumpulkan informasi-informasi yang valid terkait dengan kasus tersebut dan juga melibatkan stakeholder yang berperan dalam mengatasi permasalahan yang termasuk dilema etika tersebut, baik
buat Pak Lutfi, mungkin yang saya tanyakan lagi, apakah di dalam menghadapi kasus yang pernah Bapak Lutfi hadapi itu ada sebuah program atau jadwal bagaimana keputusan itu bisa selesai seperti itu, Pak? Terkait dengan jadwal, tidak ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus ini. Karena kami menyelesaikan masalah tersebut sesuai kondisi dan situasi sekolah. Jadi disesuaikan secara langsung bahwa dalam menghadapi jatuh tempo, karena sudah mengumpulkan beberapa identifikasi, sudah ada informasi yang sudah valid, dan sudah ada keterbukaan Pak Lutfi. Jadi seandainya memang kasus tersebut butuh penanganan khusus dan lebih cepat dari bias dan dampak negatif di masyarakat atau di murid, maka kami menyelesaikan hal tersebut secara spontan saat itu juga. Tapi ketika kasus tersebut membutuhkan penanganan dan pengumpulan fakta dan aktor, itu kami jadwalkan jadwal pertama adalah mediasi dengan yang bersangkutan, dengan pembuat kasus tersebut. Kemudian mediasi dengan wali murid, dan selanjutnya adalah mempertemukan dari beberapa pihak terkait atau aktor terkait yang untuk mengambil keputusan pada selanjutnya. Jadi itu tidak terjadwal sedemikian rupa, profesional dan situasional. Jadi tidak ada jadwal, itu tergantung dari sikon atau situasi pada saat itu. Ya. Jadi untuk pengambilan atau perlu tindak lanjut, jadi Pak Lutfi merupakan satu pertama itu ada langkah mediasi dengan pihak yang terkait dan juga mengumpulkan dari orang tua wali murid atau stakeholder yang berperan dalam menyelesaikan kasus itu. Jadi alhamdulillah itu sebuah pemahaman yang luar biasa, ilmu baru bagi saya Pak Lutfi. Bagaimana nantinya seorang pemimpin itu dalam mengambil keputusan itu ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Namun semua itu harus fleksibilitas dan harus ada keterbukaan seperti itu. Iya. Jadi yang terakhir ini Pak Lutfi, ya, dari apakah dalam penanganan kasus tersebut Pak Lutfi ada seseorang atau peran yang membantu Pak Lutfi dalam hal penting itu? Begini Pak Said, untuk itu kan ada beberapa tantangan juga. Iya benar. Tentunya tantangan ini adalah pertama yang paling berat adalah dari setiap aktor yang akan kita libatkan tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada komunikasi yang intens. Jadi utamanya adalah yang membantu, yang bisa membantu dari faktor yang selama ini mempermudah itu adalah komunikasi yang baik antara aktor, antara anak didik, antara orang tua. Jadi ditarik kesimpulan nih Pak Lutfi bahwa di dalam pengambilan keputusan itu ada sebuah tantangan. Ya. Nah itu perlu kita sikapi dengan melibatkan semua aktor, terus apalagi orang tua wali murid, karena di situ peran orang tua wali murid berperan sekali dalam mendukung anak didiknya seperti itu, anak sendiri seperti itu. Tentunya dari pihak sekolah, bagaimanapun kita harus melayani hak-hak mereka sebagai peserta didik di sekolah. Namun kita perlu koordinasi dengan pihak terkait, yaitu orang tua atau stakeholder yang berperan dalam meningkatkan kemajuan pendidikan di Bangunan Dwi, tentunya seperti itu ya Pak Lutfi ya. Jadi ini ada Pak Lutfi yang terakhir, itu dari ini sudah jelas tadi pemaparan Pak Lutfi menghadapi sebuah kasus sudah jelas, sudah mempertimbangkan banyak hal agar ada komunikasi yang aktif, terus melibatkan semua stakeholder yang ada di sekolah. Nah itu merupakan hal yang sungguh luar biasa Pak Lutfi. Itu langkah-langkah untuk mengambil nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan dan perlu kita contoh nanti ke depannya, semuanya kita jadi seorang pemimpin bagaimana mengambil keputusan yang bijak seperti itu. Jadi dari pembicaraan tadi sudah menambah wawasan Pak Lutfi kepada Mudah-mudahan nantinya mudah-mudahan bisa berbagi praktik baik di sekolah saya tentunya Pak Lutfi, bagaimana nanti saya sendiri menghadapi situasi seperti itu. Nah, langkah yang kita ambil itu sudah jelas dari Pak Lutfi, langkah-langkah
menarik lah dalam sharing kita pada pagi hari ini dalam mengambil keputusan dalam sebuah kasus dilema etika ini. Baik, begini Bapak Said, dari hasil bincang kita selama ini ataupun pembelajaran selama ada di modul 3, karena saya sedikit banyak tahu tentang modul tersebut, ada hal yang dapat kita petik atau pelajaran yang bisa diambil di sini. Pertama adalah betapa pentingnya kebersamaan, baik kebersamaan stakeholder di sekolah, kebersamaan dengan orang tua, itu adalah merupakan kunci dari kita membangun komunikasi yang aktif dan baik. Karena komunikasi itu adalah sebuah kunci bagaimana kita menyelesaikan masalah. Apalagi masalah tersebut berhubungan dengan masalah dilema etika atau juga moral. Benar sekali Pak Lutfi, memang kita harus ada keterbukaan, harus melibatkan semua pihak karena kemajuan sekolah ini tergantung komunikasi kita di dalam mengenai atau sebuah pimpinan kepada anak buahnya atau rekan kerjanya. Itu kita harus perlu keterbukaan, komunikasi yang aktif demi memberikan contoh atau teladan-teladan baik bagi tadi kita. Tentunya seperti itu. Kita sebagai pihak sekolah atau pimpinan itu harus bijak dalam menghadapi sebuah tantangan atau sebuah kasus yang pernah dialami. Tentunya kita sebagai saya sendiri untuk di sekolah itu pasti ada permasalahan-permasalahan yang timbul, entah itu dari peserta didik, entah itu dari rekan guru. Namun di situ perlu adanya kita musyawarah atau komunikasi, kolaborasi bagaimana menyelesaikan permasalahan itu. Jadi tidak ada maksudnya saling terbuka gitu kan. Benar sekali. Karena selain kebersamaan, pelajaran yang kedua yang kita ambil adalah bahwa ada persamaan hak, terutama di antara anak didik kita. Karena ketika kita menghilangkan atau mengabaikan hak anak didik, sehingga ada satu kekurangan dalam faktor atau unsur dari pengambilan keputusan tersebut. Misalnya, ketika kita menemukan satu masalah yang ternyata di dalamnya ada unsur dilema etika atau dilema moral, kita bisa membelokkan hal tersebut menjadi sebuah keputusan berdasarkan kebijakan, tapi tidak berdasarkan keputusan kebijakan moral. Jadi ada hal peduli di situ. Oh, berarti peduli. Ya, karena setiap siswa punya hak untuk melanjutkan pendidikannya. Karena ada faktor yang memang bisa memutus rantai pendidikan itu, dan rantai pendidikannya kita salah mengambil keputusan. Benar sekali Pak Lutfi. Memang di situ dilema etikanya keadilan dan kasih sayang atau kebijakan. Itu Pak Lutfi. Iya, Jadi intinya semua yang dilakukan itu berpihak pada murid. Jadi bagaimana kita memfasilitasi murid itu dan mengatasi berbagai macam masalah yang dihadapi murid dengan temannya, murid dengan gurunya. Kita sebagai pimpinan harus memberikan solusi atau contoh-contoh baik terhadap mereka. Paradigma pendidikan untuk lebih maju ke depannya. Sepertinya seperti itu. Iya. Mungkin wawancara hari ini kita sungguh luar biasa Pak Lutfi, sungguh saya jadi banyak pengalaman baru ini dari cerita-cerita Pak Lutfi bagaimana menghadapi tantangan yang pernah dihadapi Pak Lutfi di sekolah, utamanya di Bakung Satuan. Kita lanjut Pak Lutfi nanti di lain waktu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sungguh luar biasa pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan Pak Lutfi ya, diberi kesuksesan dalam menjalani kehidupan kita masing-masing. Pak Lutfi begitu Pak Lutfi. Terima kasih Pak Lutfi. Mohon undur pamit. Assalamualaikum. Terima kasih memberi waktu kesempatan untuk acara hari ini Bapak. Waalaikumsalam. Dengan senang hati, kira-kira apa saja yang akan kita bicarakan pada hari ini? Baik Bapak, terima kasih. Ini sebenarnya berhubungan dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak Pak, yaitu tentang dilema etika dan pengambilan keputusan di sekolah, di mana kali ini saya akan minta Bapak untuk sharing gitu Bapak, pengalaman terkait hal tersebut. Baiklah, adik Bapak Said, saya senang
Bapak bisa memberikan contoh salah satu pengalaman Bapak tentang kasus yang merupakan dilema etika, Bapak? Saya ingin membicarakan tentang keputusan sulit keputusan sulit yang saya hadapi terkait dengan alokasi sumber daya seperti dana sekolah. Bagaimana saya menyeimbangkan kebutuhan berbagai program sekolah, padahal sumber daya sangat terbatas. Baik Bapak, jadi di situ ada beberapa sumber daya seperti dana sekolah, dan di situ Bapak mengidentifikasi bagaimana program sekolah itu dengan keadaan dana yang terbatas, Bapak. Terus bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus tersebut, apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral? Saya biasanya melihat berbagai hal berupa misalnya seperti konflik kepentingan ketika dua pihak memiliki keinginan yang berbeda dan tidak ada solusi. Kemudian yang jelas untuk memuaskan semua pihak. Kemudian yang kedua, nilai yang bertentangan ketika dua pihak tersebut yang tersedia memiliki nilai positif dan negatif yang berbeda tentunya. Kemudian yang ketiga, keraguan moral ketika saya merasa tidak yakin tentang hal yang tepat karena ada konsekuensi ketika yang kompleks ya. Baik Bapak, jadi Bapak mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu konflik kepentingan, nilai yang bertentangan, terus keraguan moral yang sudah Bapak terapkan. Nah, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus dilema etika yang Bapak sebutkan tadi? Saya biasanya mengikuti langkah-langkah berikut ini. Misalnya situasi tersebut termasuk sudut misalnya saya mengumpulkan semua informasi yang relevan dulu tentang situasi tersebut, termasuk sudut pandang dari semua pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua, menganalisis nilai-nilai saya, mengidentifikasi nilai-nilai yang terlibat dalam situasi tersebut dan mempertimbangkan bagaimana setiap pihak atau pilihan yang akan mempengaruhi nilai-nilai tersebut. Kemudian mencari solusi kreatif. Saya mencari solusi yang dapat memuaskan semua pihak atau setidaknya meminimalkan dampak negatif. Kemudian berkoordinasi dengan orang lain. Saya berkonsultasi dengan orang lain yang saya percayai seperti guru senior, kemudian wakil kepala sekolah atau komite sekolah. Kemudian yang terakhir, saya membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah saya kumpulkan dan pertimbangan yang matang. Baik Bapak, sudah mempunyai langkah-langkah untuk menghadapi dilema etika yang sudah Bapak
Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, berapa hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak hadapi? Misalnya satu, keterbukaan dan komunikasi yang saya memastikan semua pihak yang terlibat memiliki kesempatan untuk didengar dan dipahami. Kemudian saya menjelaskan proses pengambilan keputusan dan alasan yang baik keputusan saya. Kemudian saya berusaha untuk menerapkan prinsip nilai yang sama dalam semua kasus. Kemudian yang terakhir, saya bersedia untuk mengubah keputusan saya jika ada informasi yang baru. Baik Bapak, dari hal tersebut sudah transparan, sudah ada keterbukaan, sudah konsisten dalam menghadapi dilema etika, bahkan sudah fleksibilitas seperti halnya yang sudah Bapak paparkan tadi. Nah, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan Kasus yang diterima tidak efisien, etika. Kemudian yang terakhir, tidak ada jaminan bahwa keputusan yang saya buat akan selalu benar. Baik Bapak, jadi dalam menghadapi dilema etika ada beberapa yang merupakan tantangan, ada beberapa hal yang merupakan tantangan. Yang pertama itu keterbatasan informasi, mungkin itu sebuah tantangan, terus tekanan dari pihak luar, ada emosi yang tinggi, terus ketidakpastian informasi, karena keputusan yang Bapak buat itu tidak akan selalu benar berdasarkan hal-hal atau informasi yang valid seperti itu Bapak. Jadi apakah Bapak memiliki sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dalam bentuk hal apa itu yang Bapak jalankan Bapak? Saya sebetulnya tidak memiliki jadwal. Kemudian jadwal itu tidak pasti untuk menyelesaikan kasus yang dialami ketika waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kasus tergantung pada kompleksitas kasus, kemudian dan tersedia informasi, namun saya berusaha untuk menyelesaikan kasus segera mungkin dengan tetap memastikan proses yang adil dan transparan. Baik Bapak, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut Bapak? Pengalaman saya sebagai kepala sekolah membantu saya untuk memahami kompleksitas kasus dilema atau etika. Kemudian dukungan dari tim. Saya memiliki tim yang sulit yang dapat membantu saya dalam mengumpulkan informasi dan menganalisis situasi. Baik Bapak, dari yang mempermudah atau yang sudah membantu dalam kasus dilema etika yang Bapak hadapi, yang pertama sudah ada sebuah tim yang memiliki tim yang sulit dan membantu dalam menemukan informasi atau menganalisis situasi yang Bapak hadapi. Baik, dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi sudah cukup jelas, sudah cukup memberi wawasan pada kami selaku wawancara. Terus pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika yang pernah Bapak hadapi Bapak?
eh, memben- apa? membentuk apa pembelajaran yang saya petik. Satu, tidak ada solusi yang mempunyai apa yang sempurna dalam kasus dilema etika. Selalu ada konsekuensi negatif yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua, penting untuk melibatkan semua pihak. Yang melibatkan keputusan yang dibuat tanpa melibatkan semua pihak yang terlibat. Baik, alhamdulillah mungkin wawancara hari ini sudah cukup sekian Bapak, sudah cukup jelas dalam dilema etika dalam pengambilan keputusan yang Bapak hadapi, sudah terinci dan menemukan solusi. Nah, ditarik kesimpulan dalam wawancara ini tentunya pembelajaran yang dipetik dari yang Bapak sampaikan itu tidak ada solusi yang sempurna dalam kasus dilema etika. Bahkan selalu ada konsekuensi negatif yang harus dihadapi. Nah, itu butuh kekompakan tim yang sudah Bapak tadi paparkan, terus melibatkan semua pihak yang terlibat. Keputusan yang dibuat tanpa melibatkan itu tidak akan ada pernah keterbukaan. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya dalam wawancara ini. Semoga nanti ke depan bisa kita belajar dalam pengambilan keputusan, utamanya dilema etika antara yang terjadi di sekolah atau lingkungan luar Bapak. Baik, terima kasih Bapak, terima kasih atas waktunya. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila mengganggu. Dan mungkin kita akhiri wawancara ini. Semoga Bapak tetap sehat selalu Bapak, dan saya bisa melanjutkan pendidikan dalam guru penggerak ini dengan sehat juga, tentunya bisa menyelesaikan sampai akhir nanti sesuai yang kita harapkan bersama demi kemajuan pendidikan sekolah kita, yaitu SDN Banban Kecamatan Bakong Bapak. Terima kasih Bapak, kita pamit dulu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.